Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebelum berdoa merenungkan firman Tuhan. Ya, ini eh, judulnya saudara-saudaraku adalah aman jika kita mengerti kehendaknya. Ya, aman jika kita mengerti kehendaknya. Kita tahu, kita melihat ya Bapak Ibu Saudara berita-berita di media dan juga kejadian-kejadian di sekitar kita itu sungguh sebenarnya banyak hal yang tidak sehat, Bapak Ibu Saudara ya, banyak hal yang membuat kita was-was, membuat kita justru masuk kepada kadangkala deg-degsir juga ya. Eh, Seperti contohnya misalkan judol, saudara ya, judi online, kemudian banyak sekali masyarakat kena hal itu gitu ya. Bukan hanya itu tetapi berita-berita yang lain seperti pembunuhan, kemudian sekarang lagi tren ini penasehat presiden untuk pemersatu bangsa, eh, apa namanya, adanya masalah dengan perkataannya. Nah, semua berita-berita seperti itu kadangkala membuat kita tidak nyaman, Bapak Ibu Saudara ya. Kadangkala membuat kita itu tidak eh, senang gitu ya. Barusan saya membaca berita seorang penginjil wanita di Nias, saudara-saudaraku, di eh, apa namanya, dibuang ya, diperkosa, dibuang, saudara-saudara. Nah, eh, hal-hal sedemikian rupa, hal sedemikian itu sebenarnya tidak sehat bagi jiwa kita, ya. Belum lagi masalah-masalah ekonomi nasional, ekonomi dalam hidup kita, saudara-saudara. Itu semua bisa membuat kita was-was, tidak nyaman, khawatir, saudara-saudaraku ya. Ada tantangan ke depan hidup yang menakutkan, gitu ya. Semua itu bisa membuat kita was-was, tidak aman, tidak nyaman. Nah, bagaimana supaya kita bisa aman, nyaman, saudara-saudara, dan kita berdoa supaya setiap kita mengerti kehendak Tuhan. Berdoa supaya setiap kita ini memahami dan kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita mengerti kehendaknya, lalu kita hidup di dalamnya. Nah, ini yang kita harus cari, Bapak Ibu Saudara. Nah, Efesus 5 ayat 15 sampai 17, saudara-saudaraku mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengerti kehendak Tuhan ini hal yang harus kita cari, hal yang harus kita utamakan, hal yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ya, ini yang paling penting. Nah, di atas ayat-ayat di atas itu membuat kita, Bapak Ibu Saudaraku, satu, eh, perhatikan bagaimana kamu hidup, dikatakan ya. Tadi Efesus berkata, saudara-saudara, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bukan orang lain hidup atau bukan saudara kita hidup, saudara, tapi perhatikan bagaimana kita hidup, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi hidup kita perhatikan dengan baik. Apakah kita seperti orang bebal atau orang arif? Nah, eh, kata bebal itu artinya gagal paham, Bapak Ibu Saudaraku, atau tidak memahami. Gitu. Jadi kita hidup, saudara-saudaraku, tetapi kita tidak paham. Gitu. Itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara ya. Harusnya seperti orang arif. Kata arif itu bahasa Arab artinya mengerti atau memahami. Ya, saudara-saudara. Jadi pertama perhatikan bagaimana kamu hidup.
Kata hidup berarti bergerak, bekerja, saudara, present atau ada gitu ya. Jadi kita memahami bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita ada gitu. Keberadaan kita bagaimana? Apakah kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, stressing gitu ya. Nah, itu semua Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita harus diperhatikan. Apakah kita sudah pada track firman Tuhan setiap pagi? Bapak Ibu Saudara, setahu saya Tuhan adalah gembala kita. Dia menyegarkan jiwa kita. Dia menyegarkan pikiran kita, dia menyegarkan perasaan kita, dia menyegarkan kemauan-kemauan kita, dia menyegarkan emosi-emosi kita. Sebab Tuhan berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dia menggembalakan kita. Bahkan eh, dia memelihara kita. Dia menjaga hidup kita. Nah, itu semua berkaitan dengan bagaimana kita hidup, Bapak Ibu Saudara. Tentu ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, tentu ketika kita hidup menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan menjadi gembala kita. Dia menyegarkan jiwa kita, Dia memelihara kita, Dia juga memberikan vision kepada kita. Yang kedua, jangan gagal paham dengan yang nomor satu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi baiklah Anda dan saya mengerti atau menjadi orang arif, memahami hal-hal di atas. Sebab kehidupan butuh pemahaman. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita jalani setiap waktu dengan pemahaman-pemahaman yang rohani, pemahaman-pemahaman yang dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat orang Majus itu dia memahami, dia arif, Bapak Ibu Saudaraku, dengan melihat bintang, dengan melihat kitab-kitab, dengan melihat keadaan, itu semua membuat orang Majus itu dikatakan arif, dia bukan bebal, tidak memahami, tetapi dia mengerti. Jadi hidup kita perlu mengerti, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita mesti pergunakan waktu untuk hal ini. Kita setiap waktu dihadapkan adalah penting, tidak penting, penting mendesak, sangat penting. Semua itu Bapak Ibu Saudaraku kita harus melatih diri kita supaya kita Bapak Ibu Saudaraku bisa mengerjakan nilai-nilai yang harus diutamakan dulu, apa yang harus dikerjakan dulu. Nah, yang terakhir, saudara-saudaraku, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus tahu kehendak Tuhan. Setiap umat Tuhan harus belajar hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebab di dalam Tuhanlah, Bapak Ibu Saudaraku, kita segar, kita mendapatkan apa yang Tuhan sediakan di dalam Tuhan, kehendak Tuhanlah Bapak Ibu Saudaraku kita bisa hidup sesuai dengan apa adanya kita. Yang saya maksudkan Bapak Ibu Saudaraku kalau kita melihat bangsa Israel 40 tahun dia berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara, dan sandal mereka, pakaian mereka, kemudian makanan mereka, semua tidak usang dan ada, Bapak Ibu Saudara, tersedia bagi mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdoa supaya setiap kita memahami kehendak Tuhan setiap waktu dengan cara membaca firman, hidup di dalam persekutuan lebih banyak, lebih kuat lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian kita melayani Tuhan lebih banyak lagi, saudara-saudara, kita bersaksi lebih banyak lagi, Bapak Ibu Saudara, supaya kita, Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kehendak Tuhan.
tentu tidak lupa di dalam persekutuan kita saling menasehati, kita saling meneguhkan, kita saling mencukupkan, Bapak Ibu Saudara, kita saling menghibur, ya kita saling menguatkan. Tentu juga pasti ada juga hal-hal yang harus kita cabut, kita tanam. Semua itu Bapak Ibu Saudaraku akan membawa kita kepada kehendak Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara.